Ini beban dari pemerintah ya, Banyuwangi. Setiap tahun itu harus petani mengeluarkan beras 20.000 ton. Kalau memang pupuk tidak ada, tidak bisa. Dulu itu pupuk 120, kalau non subsidi berarti kan 600, berarti lebihnya dari 120 yang dulu ya. 120 lebihnya pemerintah. Sekarang masyarakat kecil tidak memahami masalah itu. Apakah orang yang miskin harus ditembak mati atau supaya hidup berkarir untuk mencapai itu undang-undang negara yang 1 tahun harus mencapai. Berarti ini kurang pupuk ini, Pak? Yang jelas kurang pupuk, karena untuk membeli pupuk subsidi langka, non harganya tidak terjangkau. Saat ini saya sedang berada di Banyuwangi. Kami ingin bertemu dengan para petani terkait dengan kondisi pertanian di Banyuwangi. Kami ingin mendengar keluh kesah mereka terkait dengan kondisi hari ini pertanian yang kurang atau tidak baik-baik saja. Saya Rizky Alfian, simak informasi selengkapnya di Inilah Narsum. Halo masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya, saya Rizky Alfian kembali lagi bersama di Inilah Narsum. Kita berbincang-bincang hari ini mengenai kondisi pertanian di Banyuwangi. Nah, beberapa hari yang lalu memang sempat ramai di Banyuwangi khususnya soal pertanian ya, kaitannya dengan kelangkaan pupuk, subsidi dan lain sebagainya, dan juga soal permasalahan para petani yang tentunya juga menjadi permasalahan kita bersama. Nah, hari ini saya sedang berada di Dusun Kedung Agung, Desa Sambirejo, Kecamatan Pangurjo ya Pak? Iya. Banyuwangi tentunya, kita masih di Banyuwangi. Ada 4 orang petani yang luar biasa. Ada Pak Haki atau Mas Haki, kemudian juga Pak Sunyoto, kemudian ada Pak Sukarmin dan juga Pak Sunyoto yang bersama saya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, langsung saja Pak, ini kita ngobrol-ngobrol santai Pak ya, ngobrol santai terkait dengan kondisi pertanian di Banyuwangi. Nah, menurut Pak siapa dulu nih ya? Pak Haki atau Pak Nyoto dulu ya? Pak Nyoto, kondisi pertanian di Banyuwangi ini seperti apa sih Pak Nyoto? Ya, untuk pertanian di Banyuwangi untuk saat ini Pak, kita terkendala dengan pupuk Pak ya, pupuk subsidi yang langka dan harga yang non subsidi yang harganya luar biasa, sehingga petani hampir tidak terjangkau untuk membelinya, karena untuk hasil panennya harganya nggak memenuhi untuk membeli pupuk yang non subsidi. Karena di sini petani banyak yang menanam padi, jagung, dan cabai, dan ada yang petani jeruk. Kalau kita memakai pupuk yang non subsidi Pak, otomatis kita nggak gimana ya, bahasa Jawanya nggak pupuk Pak, kita nggak nuntut dengan biaya. Nah, untuk memakai yang subsidi kita terkendala dengan kelangkaan pupuk Pak. Di sini pupuknya langka, terus kalau ada pun jarang, sehingga kita di sini untuk memaksimalkan hasil pertanian kita menjadi kurang banget. Contohnya ini tanaman-tanaman seperti ini Pak, kita seperti timun. Kalau ini kurang pupuk, yang jelas hasilnya nggak bisa maksimal, tetap kecil seperti ini Pak. Nah, biasanya ini 3 kali lipat ini kalau memang pupuknya bagus ya. Berarti ini kurang pupuk ini Pak? Yang jelas kurang pupuk, karena untuk membeli pupuk subsidi langka, non harganya tidak terjangkau. Ini usia berapa Pak? Ini usia kurang lebih 2 bulan ini Pak. 2 bulan. Sudah mulai buah kalau untuk tanaman timun. Terus lagi ini Pak, untuk kita sebagai petani jagung juga. Petani jagung sekarang harga jagung kering itu kisaran 4.000 Pak. Jagung kering Pak? Jagung kering 4.000. Sedangkan 4.000 kalau hasil dalam seperempat itu hasilnya kurang lebih 1 ton Pak ya. Itu yang bagus. Itu yang bagus.
Kalau 1 ton kali 4.000 yang jelas 4 juta Pak. Kalau 4 juta nanti kita pakai pupuk yang non subsidi yang harganya 1 kintalnya hampir 1 juta. Yang jelas kita nggak bisa Pak. Non subsidi itu 1 Iya, juta Mas. 1 Urea juta, itu Pak. 900 sekitar 975. Kurang lebih 1 juta. Itu belum lagi obat, kita belum lagi benih atau Tenaga. belum lagi tenaga. Itu pun kalau nggak ada kendala tikus Pak. Dan sedangkan ini keluhan petani di sini untuk itu yang pertama pupuk, yang kedua untuk obat-obatan Pak. Sekarang obat yang harganya hampir tidak terjangkau Pak. Karena kenaikan harga obat sekarang bukan lagi 1%, 2% Pak. 50% sampai 100%. Sehingga di sini petani terkendala dengan lagi pengobatan. Sedangkan di sini kalau nggak diobat secara rutin untuk hasil panennya sehingga nggak maksimal, pasti nggak maksimal. Makanya di sini untuk petani jagung dan padi terus terang petani sangat meresahkan, khawatir dengan kondisi yang seperti ini. Ya harapan kami Pak sebagai petani, tolong pupuk yang subsidi tolong diperlancar. Yang kedua yang non subsidi tolong harga diturunkan. Kalau bisa ya dipantau lah dari pemerintah gimana harga kok semakin melambung. Dan yang terakhir ini Pak, untuk obat-obatan tolonglah dipantau harganya biar tidak melambung. Artinya dari biaya perawatan sampai kemudian panen itu bisa dikatakan jelek gitu Pak ya? Iya betul. Antara perawatan dengan hasil panen itu Nggak sangat sesuai. nggak sesuai gitu Pak ya? Tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Bisa min. Bisa min. Itu kalau tanamannya bagus hasilnya nggak seberapa, kalau nggak bagus min. Tadi yang jagung tadi kan 1 juta Pak, perkiraan lah non subsidi kan Non 1 subsidi juta. 1 juta, Pak. Sedangkan untuk hasil panen perkiraan tadi 4 juta. 4 juta. Itu 1 juta itu berapa kintal atau mungkin 1 kintal. Kalau kintal. Kalau urea. 1 kintal urea. Nah, itu butuh berapa butuh berapa kintal dalam berapa hektar atau mungkin berapa luasan lahan gitu Pak? Kalau luas Jagung gitu. seperempat hektar katakanlah itu kurang lebih kita membutuhkan 1,5 kintal. 1,5 kintal atau 3 sak. Kita saknya satu saknya kan kisaran 500.000, berarti kan 1,5 juta. Itu belum kita beli benih. Benihnya 2 cepet itu sudah berapa? Serat hampir 200. Terus obat, tenaga tanam, tenaga petik, terus tenaga penggilingan habis. Iya dah, Mau penggilingan. tanam lagi bingung karena nggak pupuk bahasanya Jawa, kira kurang lah. Jagung itu prosesnya nggak nanam loh Mas, metik itu pakai tenaga orang, paling enggak kalau seperempat itu 5-6 orang. Oke. Nanti setelah petik penggilingan itu 1 karungnya itu sekarang berapa itu? 7.000 7.000 per per sak. Berarti Makanya kalau di total habis. banget Pak ya? Padi demikian juga. Kalau padi gimana? Padi, kalau padi itu biayanya lebih banyak Pak. Kita padi biaya dari awal pengolahan tanah. Itu pengolahan tanah itu untuk seperempat itu 350. untuk pengolahan tanah pakai doser itu 350 Pak. Kita belum lagi mopok tamping bahasanya Pak ya. Mopok tamping. Setelah itu kita tanam, beli benih untuk pemupukan, pengobatan. Nah itu biaya tinggi. Apalagi nanti untuk biaya ini untuk pemotongan, untuk panen, untuk biaya panen kita biaya dores. Nah di situ kita seperempat dapatnya kurang lebih 1 ton itu kalau padi bagus Pak. Nanti kalau harganya di bawah 4.000 kita nggak dapat apa-apa kalau padi. Dan sedangkan padi di sini harga paling mahal cuma 4.000, 4.200. Di situ kita sebagai petani kalau nggak ada yang subsidi, pupuk subsidi yang jelas untuk pemakaian non, petani harapannya sudah nggak jelas. Yang Nggak pastinya jelasnya gimana? rugi. Kita kudu siap merugi kalau pakai non. Kalau non harganya tetap mahal seperti ini. Beli pupuk tidak ada akhirnya karena saya dulu Kasublok ya melaporkan Kasublok saya 50 hektar ya, dalam
ukuran jatah pupuk yang dari atas padi 3 kuintal, kedelai ini kalau jagung 4 kuintal sudah saya penuhi, akhirnya sudah diturunkan kan. Ini saya saran dari masyarakat kecil ya, kalau memang bukan jatahnya jangan diambil. Karena apa? Petani yang mau mupuk padi belum waktunya, akhirnya sudah diambil petani yang ada di hutan untuk memupuk jagung. Sedangkan jagung yang di perhutani itu harus mempunyai data kalau misalnya untuk memohon emas itu lewat perum perhutani kan. Sedangkan itu pupuk yang ada di sini diambil semua, akhirnya data yang dari atasan itu kurang. Maka dari itu dulu saya membantu masyarakat petani, akhirnya beli pupuk tidak ada. Lah, ini beban dari pemerintah ya. Banyuwangi setiap tahun itu harus petani mengeluarkan beras 20.000 ton. Kalau memang pupuk tidak ada, tidak bisa. Adanya pupuk subsidi. Sedangkan subsidi misalnya kalau ada subsidi berarti yang sisanya itu kan pemerintah yang membayar. Dulu itu pupuk 120, kalau non subsidi berarti kan 600, berarti lebihnya dari 120 yang dulu ya. 120 lebihnya pemerintah. Gitu. Sekarang masyarakat kecil tidak memahami masalah itu ya. Apakah orang yang miskin harus ditembak mati atau supaya hidup berkarir untuk mencapai itu undang-undang negara yang 1 tahun harus mencapai bangunannya. Sebelumnya yang ada bangunannya itu tidak ada pupuk sama sekali. Akhirnya saya cari SPPT sama KTP untuk mengusung untuk menambah dari 1/4 hektar. Dulu itu saya cuma mendapat 1 sak aja. Ya enggak, ya itu kalau pupuk untuk menggali unsur tanah itu tidak ada, berarti kan ya minim. Sedangkan apa? Pupuk pusri ZA itu unsurnya yang tidak sama. Kalau ZA itu unsurnya 20 unsur persen, kalau pusri itu 46%. Akhirnya cari pupuk pusri untuk mengait unsur yang di dalam tanah kedalaman 25 cm ke atas itu tidak bisa memenuhi. Karena sekarang tuh masyarakat untuk memenuhi, untuk memudahkan pH tanah itu pakai kompos Pak. Pakai kompos. Sulitnya petani itu Mas Bapak ya. Cuma segitu aja laporan.